di pelukmu, ajarku mengenalmu, pribadi yang ku rindu. Kau yang pulihkanku dengan rohmu, jadikan hidup baru. Kaulah pemenang hatiku. Halo teman-teman, kita lagi ada punya program baru yaitu Obat on the Move. Nah, tadi aku habis dengerin lagu Miracle Worship, salah satunya adalah lagu favoritku yaitu Pemenang Hatiku. Nah, aku sempat kepikiran nih bagaimana kalau hari ini kita ke tempatnya pencipta sekaligus penyanyinya Miracle Worship. Kebetulan aku kenal sama orangnya. Oke, coba aku telepon dulu ya. Halo? Halo Kak? Kak, boleh nggak hari ini aku mampir untuk ketemuan ngobrol-ngobrol ke tempatnya kakak? Iya, ini aku udah di jalan. Oke. Nah, teman-teman, kita udah dapat izin nih dan kita langsung aja OTW ke tempatnya. Oke, let's go. Nah, oke, kita udah ada di kediamannya dari pencipta dan sekaligus penulis lagu dari Miracle Worship. Hello, anybody home? Oh ya, sebentar. Halo. Ayo Frank, masuk. Oke, permisi ya, Kak Iya. Evi. Wow. Kak Evi sibuk apa sih ada hari ini? Kalau kesibukan hari-hari ini sih banyak terjun ke pelayanan. Jadi seperti hari ini kita sedang merintis seperti training center, mengelola training center, kemudian sekolah Alkitab, sekolah misi. Kemudian juga lagi kalau berkaitan dengan Miracle Worship sih sibuknya lagi bikin untuk ini project-project video klip seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Frankie sempat dengerin ya album Miracle Worship. Frankie udah punya nih album 1 dan 2-nya. Iya, sudah punya lengkap ya. Iya, nah itu beneran nih kayak yang nyiptain lagunya semuanya? Kalau dibilang saya nyiptain, sebetulnya saya kurang setuju ya dengan pernyataan itu. Karena saya percaya semua lagu, terutama yang lagu rohani ya, semua pencipta-pencipta lagu itu semua dapat dari Tuhan gitu. Jadi inspirasi Tuhan, lagu itu sudah ada sebetulnya gitu. Cuman Tuhan kasih kepada orang-orang yang memang bisa diberikan karunia itu untuk menangkap lagu itu. Jadi bukan saya yang menciptakan gitu, tapi memang itu adalah karya Tuhan sendiri. Tapi kalau Tuhan nyatakan kepada kita lewat lagu Miracle Worship ini, ada saya dan juga Pastor Daniel Gembala Sidang. Iya, itu yang menciptakan lagunya. Kalau nyanyi ini nih, saya lihat ini ada banyak ya, beberapa orang kan. Kalau di album 1 itu karena itu lagu awal percobaan ya untuk bikin album waktu itu, jadi saya masih belum berani untuk gandeng banyak orang. Jadi akhirnya saya semua yang nyanyi ya, tapi ada juga Pastor Dana sama anak-anak sekolah minggu kita ajak. Tapi kalau di album kedua, saya sih mulai coba untuk kolaborasi sama WL-WL yang ada di gereja juga. Kita ajak mereka untuk jadi penyanyi di Miracle Worship supaya mereka juga bisa merasakan menyanyi buat Tuhan, bisa jadi berkat buat lebih lagi banyak orang. Kemudian mereka juga bisa tergali potensi mereka. Jadi akhirnya kita ajak kolaborasi beberapa penyanyi di gereja juga di ministry kita, dan puji Tuhan akhirnya album yang kedua ini udah banyak yang ikut gabung menyanyi begitu. Jadi bukan saya lagi sendirian ada gitu. beberapa orang yang terlibat juga gitu kan. Iya, betul. Total berapa nih lagu yang udah diciptain Kak? Total. Kamu dapat penyanyi berapa? Berapa ya? 30? Tawar menawar ya. Masih kurang. Oke. 40?
40. Masih kurang juga. Masih kurang. Wah, banyak banget ya. Iya. 70. Iya, sekitar itu. Jadi Wah, 70. sekitar kalau semua total ya, total itu ada lagu-lagu yang memang berasa untuk diri sendiri, tapi kayak terulang-ulang di dalam hati terus gitu. Tapi ada juga lagu-lagu yang bisa diajarkan ke jemaat. Jadi saya bedakan dua kalau saya dapat lagu dari Tuhan, karena saya percaya bahwa semua lagu rohani itu adalah sebetulnya sudah ada. Jadi bukan saya yang menciptakan, tapi itu adalah lagu dari Roh Kudus, lagu dari Tuhan yang ditaruh di dalam hati para orang-orang musisi-musisi pencipta-pencipta lagu rohani. Jadi bukan, wah saya bisa ciptain lagu rohani nih gitu, saya hebat, saya bisa dekat sama Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan berikan karunia khusus gitu. Jadi untuk kita bisa menangkap lagu itu dari Tuhan. Jadi ada lagu yang memang kadang tuh khusus saya rasakan untuk pribadi saya. Jadi misalnya waktu saat teduh, doa dan lagu itu terulang dan itu sangat intimate buat saya gitu. Tapi ada juga lagu-lagu yang ketika saya nyanyi, saya tuh merasakan kayak sebuah perkumpulan banyak orang. Saya bisa seperti membayangkan ke depan tuh ada banyak orang di situ tuh berkumpul memuji Tuhan bersama-sama, memberkati banyak orang. Nah, di situ saya mulai yakin, oh ini adalah lagu yang bisa saya bawa ke jemaat. Jadi akhirnya tahun berapa ya? Sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, atau 2004 itu saya sudah mulai belajar untuk menceritakan lagu itu. Mengajarkan lagu itu awalnya kayak di persekutuan doa kecil, di pertemuan doa, atau di retreat seperti itu. Dan ternyata puji Tuhan, mereka diberkati. Jadi kalau dibilang 70 apakah semuanya akan rilis atau dipublish gitu ya? Tidak semua. Jadi akan jadi kita ada yang rahasia gitu ya. Betul, ada yang ragu secret gitu ya, secret place. Kayak gitu. Sampai sekarang totalnya 70. Sekitar itu. Ditambah lagi sama lagu-lagu dari Pastor Daniel juga. Jadi ya sekitar 70 lebih lah gitu. Dan itu mulai tahun 2005 kan? Enggak. Jadi tahun 2002 waktu itu saya masih duduk di bangku kuliah, Frankie. Jadi waktu di kuliah itu, saya ingat pertama kali itu waktu retreat ya. Retreat bersama dengan anak-anak teman-teman kampus. Saya masih duduk di semester 2 kalau nggak salah. Lalu saya pakai piano, saya main gitu ya. Ternyata kok ada sebuah lagu di hati saya waktu itu. Lalu akhirnya saya catat. Dan akhirnya besok saya main lagi. Dan ternyata akhirnya saya kasih judul. Nah itu awal pertama kali saya tahu bahwa ternyata loh, kok saya bisa ciptain lagu ya? Dan itu sesuatu yang merema. Nah, mulai dari situ saya mulai ketika mulai berdoa juga, saya tidak meminta sebuah karunia khusus waktu itu sama Tuhan sih. Tuhan, aku ingin jadi pencipta lagu, ingin jadi penyanyi, sama sekali enggak. Karena bayangan saya itu waktu SMA kepinginnya jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan. Jadi sebetulnya aku nggak ada bayangan, wah saya mau jadi penyanyi satu saat, mau jadi pencipta lagu, nggak ada sama sekali. Tapi dari perjalanan situ, akhirnya saya mulai berani untuk ciptain lagu, awal untuk pribadi dulu ya, tapi kemudian saya ajarkan ke jemaat, seperti itu. Nah ini kenapa kok baru rilis sekarang sih? Rilisnya kalau album 1 udah beberapa tahun lalu ya. Tahun 3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan album kedua baru tahun lalu ya. Kenapa kok baru rilis nih? Iya, jadi ada ceritanya yang panjang juga. Jadi awalnya tuh saya tidak pernah kepikiran untuk jadi penyanyi atau musisi kan. Inginnya cuman waktu itu Tuhan latih untuk khotbah, untuk bawa firman aja, jadi berkat. Ya sudah saya khotbah gitu. Tapi ternyata dari kumpulan lagu-lagu ya, saya punya buku juga tuh isinya lagu-lagu saya catat gitu ya. Dari ada puluhan lagu-lagu di sini semua saya catat semua. Ini semuanya isi lagunya? Iya, ini isinya lagunya dan kadang tuh saya suka bikin puisi. Jadi Frankie nggak boleh lihat. Karena ini puisi rahasia. Rahasia. Jadi di situ saya tulis kayak puisi, cerita gitu. Nah saat itu ketika lama-lama kok banyak juga gitu ya, saya sudah ajarkan, ternyata teman-teman di persekutuan, di ministry, di kampus ya, kok banyak yang suka. Mereka kadang minta, Kak, minta dong rekaman lagu ini gitu. Wah, belum rekam. Jadi akhirnya saya main keyboard aja ya, main keyboard sembarang ya, dengan sederhana di kamar, di rumah saya main. Kemudian saya kirim ke mereka, nih rekamannya, maaf ya sekedarnya gitu. Lama-lama banyak yang minta, banyak yang suka gitu. Jadi akhirnya saya berpikir,
teman-teman juga mendorong, gembala sidang juga mendorong, ayo bikin rekaman. Nah, pikiran saya juga begini, Frankie, bikin rekaman itu kan sesuatu yang menurut saya susah, ya. Jadi, aduh biayanya berapa? Susah. Belum lagi nggak pede, ya, nggak pede. Aduh nanti suaranya jelek gimana gitu ya. Aduh nanti yang main musik siapa? Nanti nyanyi gimana? Wah pusing pokoknya. Kayaknya nggak percaya sih kalau suaranya jelek. Jadi ya ada banyak ketakutan ya sebetulnya. Jadi banyak ketakutan di dalam hati. Lama-lama sekali prosesnya sehingga akhirnya saya memutuskan pertama kali untuk bukan bikin album sebetulnya. Saya rekam sederhana di gereja. Hanya dengan berbekal bisa main keyboard sekedarnya, ya. Saya rekam, saya masukkan, dan lalu saya masukkan ke YouTube. Jadi itu awalnya, saya masukkan ke YouTube, saya upload sendiri. Udah rekam-rekam sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri ya, upload sendiri waktu itu. Dan puji Tuhan, banyak yang diberkati. Jadi banyak yang diberkati, anak-anak, teman-teman di gereja juga bisa langsung akses kan kalau di YouTube, oh lagu ini langsung dipelajari, dinyanyikan di gereja, di retreat dan lain sebagainya di kampus. Nah dari situ muncul mulai keberanian. Ternyata walaupun ya bagi saya rekaman begitu sederhananya ya, dengan tidak ada modal yang bagaimana, pokoknya asal kita dengan rekaman sederhana itu ternyata bisa jadi berkat. Nah di situ saya mulai timbul sebuah keberanian. Kalau gitu saya mau coba gitu, mau bikin album tuh saya seperti apa. Akhirnya saya cari rekan-rekan gimana ya di studio mana ya, siapa yang bisa bikin musiknya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya puji Tuhan saya dipertemukan oleh teman-teman rekan-rekan yang luar biasa, bikin arrangement musiknya, kemudian teman-teman keluarga, gembala sidang, teman-teman pelayanan, semua gereja tuh mendukung gitu. Jadi akhirnya, oke, kita kasih nama apa? Dan waktu itu nama yang terlintas satu-satunya memang ini ya. Miracle Worship. Miracle Worship ya. Nah, kalau kita lihat kan Miracle Worship ini liriknya dalam ya Kak Evi. Liriknya tuh menyentuh gitu. Kalau dengerin lagu Miracle Worship ya. Oh iya, puji Tuhan. Oke, itu memang ada hubungannya dengan kehidupan Kak Evi atau gimana? Saya mendapatkan itu dari Tuhan, dari pengalaman pribadi, dan seringkali itu pengalaman-pengalamannya itu tidak terduga gitu. Kadang di motor ya, kadang di jalan, kadang saat pulang menjenguk saudara yang sakit. Juga pernah. Jadi waktu itu ada keluarga yang sakit di rumah sakit, pulang naik motor waktu itu udah lama. Tiba-tiba di jalan itu muncul lagu. Padahal gak ada gitar, gak ada musik, gak ada keyboard gitu. Tiba-tiba muncul lirik-liriknya dan nadanya. Saya nyanyi terus di motor tuh. Dan saya doa, Tuhan ini jadi lagu kah? Gitu. Jadi sebetulnya bukan diada-adain gitu. Tapi memang tiba-tiba mengalir. Kalau lagi gak dapat lagu ya gak dapat gitu. Gak bisa saya paksain, oh hari ini aku mau ciptain lagu, target sebulan sekali gitu ya. Kayak setoran aja ya. Tapi nggak bisa digituin juga. Jadi akhirnya saya ngalir aja. Kalau Tuhan kasih ya kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi puji Tuhan kalau lagu-lagu Miracle Worship itu kalau dilihat memang beatnya tuh beat slow semua gitu ya. Jadi belum ada yang beatnya tuh yang temponya cepat. Jadi sampai middle aja, slow sampai middle. Tapi memang dari pengalaman-pengalaman rohani, kalau Pastor Daniel itu malah dari mimpi kadang ya. Jadi ketika doa atau lewat mimpi mendapat sebuah rema, kadang tuh mendengarkan nada-nada atau lirik itu dari mimpi ya. Setiap orang punya karunia beda-beda ya, Tuhan menyatakannya beda-beda. Kalau saya enggak gitu ya, mau coba mimpi pun nggak bisa mimpi gitu ya. Aduh Tuhan kasih aku mimpi dong, enak dong kalau saya bisa mimpi lagunya ini, liriknya ini gitu. Tapi nggak bisa juga gitu. Jadi setiap orang punya cara yang beda-beda untuk menangkap dari Tuhan, kayak gitu. Kau yang menangkapku di pelukmu, ajarku mengenalmu, pribadi yang ku rindu. Kau yang pulihkanku dengan rohmu.
Kak Evi, di sini nih ada kolam, ada bunga. Butuh waktu khusus nggak sih atau tempat khusus buat nyiptain lagu? Kalau bagi saya pribadi sih nggak ada. Jadi ketika ngalami peristiwa sesuatu atau kapanpun dimanapun Tuhan kasih rema dalam hati, ya langsung tercipta sebuah lagu. Jadi nggak perlu kayak harus ke taman dulu gitu ya. Nggak harus seperti itu sih kalau saya ya. Jadi kapanpun bisa ya? Kapanpun. Ada nggak sih Kak Evi lagu yang paling merema yang pernah diciptain? Ya, kita lihat dari albumnya dulu aja Oke, ya. ini mumpung ada albumnya juga ya. Kalau dari album pertama nih ya, kalau dari album pertama, ini kan judulnya Aku Milikmu ya. Ini kalau dari semua ini yang paling merema di hati itu ada banyak sebetulnya ya. Kayak Aku Milikmu itu tercipta tahun 2009. Kemudian Apa Yang Kau Mau tentang penyerahan kepada Tuhan. Juga tentang Pelukanmu ya Bapak. Itu ketika itu saya juga sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Suatu malam itu kayak terasa letih, capek, kayak apa ya, jiwa namanya jiwa ya. Jadi kayak membutuhkan pemulihan, membutuhkan sebuah kasih dari Tuhan. Nah waktu itu malam itu di kamar, saya cuma berdoa, tiba-tiba tuh kayak pengen nangis gitu. Kayak pengen nangis, kayak sedih, kayak apa ya, roh itu kayak berteriak gitu sama Tuhan. Lalu akhirnya saya bilang, Tuhan, Bapak, aku tuh cuma pengen pelukanmu ya Bapak. Begitu, cuman dari sebuah kalimat itu tiba-tiba nangis gitu. Terus tiba-tiba di hati tuh kayak ada mengalir sebuah kata-kata dan nada. Langsung saya ambil keyboard di kamar, langsung tercipta lagu. Jadi itu lagu-lagu yang merema. Kalau di album kedua sih tentang pemenang hatiku. Pemenang hatiku. Iya, tentang Tuhan yang memenangkan hati kita. Kan hati kita tuh penuh misteri gitu ya. Hati itu sebuah, kalau saya lihat taman tuh hati itu seperti taman. Jadi kalau kita nggak merawatnya, tidak menjaganya, maka yang muncul ya kerusakan gitu. Nggak ada kupu-kupu kebahagiaan yang datang. Tapi kalau kita rawat, kita tanam dengan baik, itu akan menghasilkan keindahan. Nah, demikian juga hati kita, kayak gitu. Nah ini udah ada album 1, album kedua. Kapan nih Kak Evi? Album ketiganya? Ketiga, ya. Banyak teman-teman juga yang sudah pada nunggu ya. Kapan album ketiganya? Kalau album ketiganya sebetulnya kita masih progres untuk lagu keempat ya. Lagu keempat. Tapi untuk singlenya kita udah launching. Jadi kayak untuk singlenya kita bikin video klip, launching, kita launching dulu ke YouTube seperti itu. Jadi udah bisa didengerin juga. Oke, jadi bakal ada di YouTube juga ya? Ada. Nah ini kalau teman-teman yang mungkin mau dengerin juga masih bisa ya untuk pesannya? Oh masih album banyak 1, ya, album 2 masih ya? ada. Nanti untuk pemesanannya kita akan taruh di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram ya, Instagram Miracle Worship, Miracle Worship, dan juga YouTube Christ Mercy Center dan juga Miracle Worship. Nanti ya. semuanya kita akan taruh di deskripsi. Oke. Nah, Kak Evi, kalau bisa dibilang Kak Evi ini apa? Penyanyinya Tuhan atau penyembah Tuhan? Oh ya, saya memiliki prinsip kayak begini ya, Frankie. Setiap orang kan bisa nyanyi ya. Ada orang yang suaranya indah maka jadi penyanyi gitu ya. Tapi tidak semua orang yang bisa bernyanyi adalah seorang penyembah. Itu prinsip saya. Jadi teman-teman atau siapapun ya yang merasa oh suaraku tuh enggak sebagus itu WL itu atau penyanyi itu, aku kan enggak bisa nanti jadi penyembah, enggak bisa jadi nggak bisa aku bikin lagu, ciptain lagu atau nyanyi lagu rohani gitu. Tapi sebetulnya seorang penyembah itu bukan karena suara indah, tapi karena dari sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Jadi sebuah pengalaman pribadi, bukan karena kalau saya dibilang apakah saya seorang penyanyi, bukan. Saya adalah seorang penyembah Tuhan, itu aja deh. Kalau dianggap penyanyi itu rasanya gimana gitu ya. Seperti itu. Aku setuju juga. Ya, puji Tuhan. Oke. Apa mimpi Kak Evi buat Miracle Worship? Mimpi ya. Saya punya kerinduan bahwa sebelum kedatangan Tuhan atau sebelum Tuhan memanggil saya gitu ya, saya bisa menyelesaikan bersama dengan tim semua lagu yang sudah Tuhan kasih. Itu impian saya. Jadi saya rindu semua yang sudah Tuhan kasih ini, yang Tuhan sudah percayakan ini, kita bisa kelola, kita bisa jadikan berkat buat banyak orang. Jadi saya rindu menyelesaikan semua lagu, bukan hanya dengan rekaman sederhana lagi, tapi direkam dengan lebih baik, dibuat video klip. Karena tujuan kita bukan komersil, Frankie. Jadi tujuan kita memang untuk pelayanan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada radio-radio dari seluruh Indonesia butuh, kita kasih ya. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan, kita kasih seperti itu. Kita rindu supaya bisa jadi berkat buat semua orang, lebih banyak lagi orang bisa dengar.